yaitu tentang pengamanan, rencana pengamanan air minumnya ini harus dilakukan serta dengan surveillance-nya. Berarti surveillance-nya itu berarti harus dilakukan IKL secara kontinu. Nah, itu harus sesuai dengan kebijakan. Apakah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Memang kalau peraturan dari Menteri Kesehatan 492 itu harus dilakukan pengawasan minimal 1 bulan sekali. Harus diperiksa kualitasnya itu dari Kementerian Kesehatan. Tapi pada kenyataannya kita sesuai dengan kondisi dan kebijakan daerah sendiri. Memang ada beberapa kabupaten dan provinsi itu harus melakukan itu. Tapi kalau untuk di provinsi memang kita di PDAM itu di internal itu wajib harus dilakukan setiap produksi 1 hari harus dilakukan pemeriksaan kualitasnya secara internal. Nah, itu kalau kita eksternal itu minimal itu 1 bulan 2 kali untuk memastikan kualitas air minum, kualitas air itu yang layak konsumsi ke masyarakat itu memang terjamin dan memenuhi syarat kesehatan. Ya, lanjut aja Mbak. Saya hanya membagi gambaran aja, nanti kita lebih banyak ke diskusi aja. Nah ini Resna kita, tujuan pertama memperbarui dan meningkatkan instrumen kebijakan pemerintah terutama terkait pemenuhan kualitas air minum. Nah ini berarti kita harus ada penguatan implementasinya selama ini di mana antara peraturan Kemenkes terkait standar kualitas minum dan juga kita akan mengacu kepada Resna kita juga di provinsinya. Harusnya kita bagaimana ini harus jalan. Nah itu memperbaiki pelaksanaan sistem. Nah ini harus sistemnya gimana? Berarti kita harus menerapkan surveillance kualitasnya gimana? Nah ini. Nah selama ini memang kita agak lemah memang di surveillance kualitasnya. Nah ini menjadi masalah juga kita. Nah ini kita kedepannya itu mudah-mudahan ini menjadi suatu terobosan kita. Memang kita selama ini memang ada kita tiap 3 bulan kita ada validasi data antara penyelenggara dan pemerintah daerah itu harus ada pemeriksaan setiap bulannya berapa sih yang air yang didistribusikan, berapa sih yang harus diambil sampelnya. Itu sudah ada cara pengambilannya dan harus berapa. Dalam penduduk 5.000 jiwa harus berapa sampel yang harus diambil, itu sudah ada di dalam peraturan Permenkes tadi. Nah, di tujuan 3 mengembangkan sistem pendukung dalam PKM. Nah, ini kita memang harus terintegrasi. Makanya kita di dalam RPJMM ini kita memang capaian kita juga masih rendah. Seharusnya kita harus mencapai itu. Nah, ini harus kita perlu apa itu istilahnya berkolaborasi. Memang kita kalau di provinsi sudah ada kerjasama dengan kita termasuk Pokja AMPL juga di provinsi. Jadi kita menyelesaikan masalah-masalah kabupaten yang kira-kira yang belum bisa terselenggara air minum, gimana caranya harus bisa. Nah ini kalau kita memang di Kalimantan Timur itu hanya yang belum punya PDM itu hanya di Kabupaten Mahakamulu. Jadi kalau semuanya sudah ada, itu hanya ke Mahakamulu aja. Ya lanjut aja. Lanjut aja Mbak. Nah ini jumlah sarana air minum. Jadi kalau kita di kesehatan itu untuk pengawasan kualitas air minum itu kita hanya di sarananya. Nah, sarana. Jadi termasuk ini jumlah sarana air minum termasuk Pansimas itu termasuk sarana. Depo Anu PDAM, PAM STBM dan non Pansimas itu kita termasuk di dalamnya situ. Harus kita awasi. Jadi sarana-sarana air minum yang kita lakukan pengawasan itu harus dilakukan. Halo Pak Hartoyo, suaranya ke-mute Pak. Suaranya ke-mute Bapaknya. Oh iya iya. Iya ya. Sudah bisa Bu? Sudah Pak. Nah,
tadi kita ulangi Pak, Bu, dari sarana air minum ya, selama ini kita pengawasannya di sarana air minum itu baik di Pansimas, Depo Air Minum, PDAM, dan PAM STBM dan atau Pansimas yang dibangun oleh Pansimas itu. Nah ini jadi jumlah sarana air minum yang kita awasi ada periksa sesuai standar ini sesuai indikator kita Bu di 2020-2024 itu kita ada indikator yang harus kita capai. Nah itu dan juga sarana yang harus kita awasi. Nah, itu berarti jumlah sarana air minum yang kita lakukan pengawasan itu harus dilakukan IKL atau inspeksi kesehatan lingkungan. Nah, sekarang kita ada instrumen kita, ada format IKL. Nah, itu sekarang menjadi acuannya kita juga. Itu gimana sih yang harus dilakukan oleh masyarakat atau teman-teman yang ada di kabupaten sampai ke Puskesmas. Ini yang menjadi wewenang kita. Memang untuk kualitas itu kewenangan di SPM itu memang di kita. Tapi yang banyakkan itu memang di PU. Makanya tadi untuk dari 4K tadi, dari kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan lainnya itu hanya di kesehatan itu hanya di kualitasnya saja. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini pengawasan yang secara eksternal. Nah ini yang kita lakukan selama ini internal. Nah internal ini makanya nanti di internal ini kita diwajibkan RPAM uji kualitas setiap penyelenggara harus sebagai pengawasan internal kualitas air minum yang terlatih. Nah ini gimana dengan penyelenggara air minum kita yang ada sekarang ini? Apakah tenaganya sudah terlatih atau belum? Nah ini menjadi masalah karena untuk pengambilan air secara bakteriologis itu harus tenaga yang terlatih. Nah, teman-teman aja yang sering melakukan pengambilan sampel yang sudah terlatih aja masih yang salah, apalagi yang tidak terlatihnya ini jadi masalah juga. Jadi nanti kondisinya kalau masyarakat yang atau mengambil sendiri itu berarti dia air yang diambilnya kalau dia memeriksakan ke laboratorium dan lainnya berarti itu otomatis tidak akan memenuhi syarat karena harus ada kriteria dan harus dengan baik bagaimana cara mengambil air yang akan kita periksakan secara bakteri itu harus memang benar-benar orang yang terlatih tidak sembarangan. Ya, lanjut aja. Lanjut, Mbak. Nah, ini komponen yang mendukung ini pemerintah, penyelenggara air minum dan laboratorium. Ini harus saling satu kesatuan penguatan dan kapasitas ini. Jadi dari pemerintah secara peraturannya dan penyelenggara air minum ini wajib harus melakukan pemeriksaan secara eksternal. Nah itu ke laboratorium yang ada di kita. Kita nanti di tahun kemarin mau tahun ini kita di Kementerian Kesehatan itu memang akan ada pengawasan kualitas air minum berbasis laboratorium. Nah ini sekarang ini masih dalam rangka apa bikin ininya istilahnya itu monetnya. Nah sekarang ini kita belum bisa. Jadi kita di Kalimantan Timur ini kita pakai pengawasannya secara offline, tapi untuk pemeriksaan secara eksternal kita memang harus punya peralatan tadi. Kalau kita untuk pengawasan secara kontinu atau rutin kita pakai SunKit. Kalau dia itu di pengawas secara eksternal yang oleh laboratorium harus ke laboratorium terakreditasi itu kita tujukan nanti ke yang untuk komersial. Nah itu kita harus wajib itu diperiksakan secara eksternal ke laboratorium. Nah kalau pemantauan kita sesuai dengan 492 itu secara rutin atau pemantauan rutin itu berarti kita hanya pakai SunKit hanya memantau keadaan kualitasnya dalam rangka sehari-hariannya. Nah, kalau memang dia harus itu untuk konsumsi atau untuk komersial itu wajib harus ke laboratorium yang memeriksakan. Nah, itu secara eksternalnya.
Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini peran stakeholder-nya ini sudah tadi kita sampaikan, sampai Kemenkes itu atau pengawasan kualitas air minumnya, penyadaran masyarakatnya, ada sosialisasinya, di dalam STPN di pilar 3-nya, menspesifikkan institusinya, dan sampai ke sasaran rumah tangga. Nah, ini menjadi kita kewenangan dari Kementerian Kesehatan, itu termasuk TTG-nya. Nah, kita juga di Kementerian Kesehatan sekarang ada juga PKTD tentang PTG air minum. Nah, itu bagaimana kita cara mengolah air minum sesuai kondisi dan wilayahnya, apa yang harus kita butuhkan dengan PTG-nya. Itu bisa secara sederhana, konvensional, dan lain-lainnya. Itu bisa kita lakukan. Ya, lanjut aja. Nah, ini sumber air minum itu banyak. Nah, itu ledeng meteran atau kerang hijau, ledeng eceran. Nah, ini juga banyak kalau di provinsi lain atau di kabupaten lain ada masih ledeng eceran itu yang diambil dari keran umum apa yang lainnya itu yang menjadi eceran. Nah, keran umum itu komunal, itu bisa ditempatkan di mana aja dengan sesuai dengan di keran umum, terminal air, penampungan air hujan, sumber bor atau pompa, sumber pelindung mata air dan air kemasan bermerek. Nah, ini juga air isi ulang, sumur tak terlindung, mata air tak terlindungi, air permukaan dan lainnya. Nah, ini sumber air minum yang bisa kita kategorikan untuk kita kategorikan sebagai layak konsumsi nanti, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Harus dilakukan pemeriksaan secara rutin sesuai dengan Permenkes 492. Nah, ini. Nah, ini sudah ada pemetaan antara kuning ini terlindungi termasuk dalam kategori air minum layak. Nah, ini dikatakan air minum layak termasuk itu, tapi belum dikatakan aman. Nah, ini. Layak, memang layak, air minum layak, tapi belum bisa dikatakan aman. Nah, kalau dia katakan aman berarti harus ada pengolahan. Minimal kalau dia mau aman harus direbus dulu kalau dia aman. Tapi tergantung dari kita juga, ketahanan tubuh kita. Memang dikatakan air yang aman itu air yang tidak lagi mengandung bakteriologi. Kalau misalnya minum layak itu kan masih istilahnya kategorinya itu belum yakin lagi istilahnya. Kalau dia layak, kalau dia dilakukan perebusan, nah itu menjadi aman, berarti dia air itu sudah tidak ada lagi tergantung tidak ada lagi bakteri laginya, patogennya lagi. Nah, ini kalau sumber pompa, sumber gali, air terlindung ini masih terlindungi. Nah, itu kita juga harus perlu cek dengan melihat jarak penampungan, kotoran dan lainnya. Tadi harus ada itu tadi, harus dilakukan surveilen dan IKL tadi. Dilakukan IKL dulu baru dilakukan surveilen. Jadi jangan terbalik, jangan surveilen dulu baru IKL. Nah, jadi nggak nyambung, harusnya IKL dulu baru bisa mengintervensi ke surveilen. Jadi jangan terbalik juga. Kalau kita melakukan surveilen berarti kan kita airnya sudah siap. Kalau kita melakukan IKL kan berarti kita istilahnya kondisinya sumber air itu gimana. Nah, kalau dia akan memenuhi syarat kesehatan berarti harus dilakukan IKL dan dilakukan intervensi. Nah, itu intervensinya tadi dari 4 kategori tadi. Tapi yang intervensi kita hanya nanti di rendah dan sedang. Itu wajib harus diambil sampelnya. Nah, air kemasan dan air ulang berkelanjutan sehingga perlu dicek kelayakan dengan melihat dan lainnya. Nah, ini cara penampungnya. Kira-kira air isi bermerek ini gimana tempatnya dan lainnya, penjamahnya, untuk pengelolanya, tempatnya, lokasinya. Nah, itu harus dilihat juga. Nah, untuk sumber tak terlindung, mata air terlindung itu tidak istilahnya akses air minum tidak layak. Istilahnya kalau tidak layak itu belum dilakukan IKL. Gimana kondisi sumber air tadi itu. Nah, itu belum dilihat ya. Ya, lanjut aja. Lanjut.
Nah ini kriteria dari, ya balik lagi Mbak, sedikit satu slide. Nah ini kita bisa baca nanti di kriteria tadi di sebelumnya Mbak, sebelumnya kelewatan. Nah ya ini nanti kita bisa baca aja sumber air yang layak itu gimana, SDGs-nya, opsi nasional gimana. Nah ini ya sumber air minum layak, ketersediaannya, kualitas. Nah ini kalau ketersediaan dan ini itu masuk di PU bukan di kita, hanya kita di kualitasnya saja. Nah ini kan kalau dia kualitasnya itu sesuai dengan Permen juga 492. Ya lanjut Pak. Nah ini metodologi perhitungan capaian layak sektor air minum ini. Ini kita memang SPM kita itu hanya di PU untuk air minum. Nah ini kita ada di sini rumus-rumusnya yang ada di dalam itu SPM tadi. Nah ini nanti bisa dilihat nanti PMPL-nya, PMJPL-nya nanti dilihat di sini antar rumus-rumusnya dengan perhitungannya. Nanti bisa dilakukan dengan peserta lain bisa mencoba nanti bisa lihat nanti berapa sih harusnya kita lihat. Nah, ini kalau dia PAML itu presentasi rumah tangga yang menggunakan sumber air layak. Kira-kira sumber air layak itu kalau dari PDM berarti itu sumbernya sudah layak, tapi belum aman. Nah, JRTMAL itu jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak. Jadi berapa jumlah yang dikonsumsi atau yang digunakan oleh rumah tangga tersebut. Nah, jumlah rumah tangga seluruhnya. Nah, itu di jumlah nanti kali 100%. Itu kalau nanti kita cara menghitung. Nanti bisa dihitung aja nanti dengan peserta lain ini sebagai rumus kita nanti bagaimana sih dikatakan akses layak minum itu yang bagaimana nanti di situ. Nah, kalau yang di sebelahnya di nomor 2 itu layak minum JP itu bukan jaringan perpipaan. Nah, itu istilahnya bukan jaring perpipaan non PDAM. Nah, itu yang harus bagaimana kita anukan. Tapi dia air minumnya, air sumber airnya layak. Tapi dalam kategori masih bukan jaringan perpipaan. Nah, itu harus bagaimana? Nanti bisa langsung nanti dilihat aja, dicoba aja. Nanti sudah ada presentasi, ada penyebut dan pembilangnya. Itu bisa dapat nanti hasilnya kalau kita mau nanti cara perhitungan akses layak dan akses layak air minum ya, bukan jaringan perpipaan. Ya, lanjut. Nah, ini juga sama ini BJB dan perhitungan akses amannya. Nanti dilihat di sini juga. Nanti bisa dilihat nanti belajar di sini. Mudah-mudahan nanti peserta ini bisa juga nanti melihat sebagai bahan kita nanti atau sebagai bahan perbandingan atau penelitian dan lain-lainnya nanti bisa ini dibandingkan nanti dengan rumus-rumus yang ada ini. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana peran kita untuk meningkatkan capaian air minum. Nah, masyarakat atau pelayanan dan instansi pemerintah dan akademisi. Nah, ini harus kita bersama-sama ini. Gimana ini? Bagaimana peran kita untuk meningkatkan capaian air minum? Nah, ini. Nah, bagaimana masyarakat, operator layanan. Nah, operator layanan ini termasuk penyelenggara tadi. Nah, dinas, instansi pemerintahan. Nah, ini bagaimana regulasinya? Dan akademisi gimana ini? Apa istilahnya sumber saran dan istilahnya apanya itu istilahnya sumber sarannya dan teknologinya. Mungkin mudah-mudahan di teman akademisi bisa teknologi tepat guna yang lebih tepat bagaimana ini cara untuk mencapai kita dalam capaian air minum ini kita masih rendah. Jadi bagaimana nanti caranya kita bisa di 2024 ini layak itu 90, aman itu 15%. Nah, harapannya di 2030 tadi. Nah, aturan 492 itu memang benar-benar memang harus tercapai. Namanya juga persyaratan air minum. Jadi harus air yang siap untuk diminum. Tapi kalau sekarang kita masih layak konsumsi. Nah, layak konsumsi itu
istilahnya bisa langsung bisa digunakan tapi tidak aman untuk dikonsumsi. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini persepsi kita ini. Nah, ini ya nanti bisa aja nanti dibaca aja. Ya, lanjut aja. Lanjut ya, Mbak. Nah, ini kita memang 2020 kemarin memang kita ada survei kualitas air minum di seluruh Indonesia. Memang di Kalimantan Timur kemarin ada 10 kabupaten kota, hanya satu kabupaten itu 200 ruta yang diambil sampelnya. Jadi satu kabupaten itu hanya dianukan 200 rumah tangga yang menjadi sasarannya. Ini satu desa itu hanya dua sampling, yaitu air yang digunakan sehari-hari dan air yang siap untuk diminum yang diambil sampelnya. Nah, ini kalau kita dari akses air minum amannya, kita di Indonesia baru 11,9%. Nah, ini di perkotaan hanya 15, di pedesaan baru 8,3%. Nah, ini jadi masalah juga dari kita juga. Nah, makanya di tahun 2020, 2021 sampai 2022 ini kita tiap kabupaten harus melakukan skam RT dengan datanya kabupaten kota. Kalau kita 2020 kemarin kita pakai data BPS, pakai sistemnya blok sensus. Nah, kalau sekarang kita pakai datanya kabupaten sendiri. Berapa sih dana yang ada, berapa sih air yang akan diambil samplingnya. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kabupaten kota. Ya, lanjut. Ya, ini kita indikator kita. Presentasi sarana air minum yang diawasi diperiksa kualitas air minum sesuai standar. Nah, ini Undang-Undang 36 itu kita tentang kesehatan lingkungan itu di bab 16 pasal 162 163 untuk yang di kesehatan lingkungan. Nah, nanti diturun di PP-nya ke PP 66 tahun 2014. Nah, itu urutannya ke situ nanti. Ya, lanjut aja. Nah, ini kita target di 2000 capaian kita, target kita ini. Nah, ini untuk di Provinsi Kalimantan Timur, tiap kabupaten ini sudah kita ada targetnya. Nah, memang dari data ini memang dari target yang kita lakukan masih belum bisa tercapai. Ya, lanjut aja. Nah, ini data kita. Rekap kita pengawasan kualitas minum yang dilakukan IKL. Nah, itu yang dilakukan IKL hanya kita intervensinya R dan S itu 59%, tapi kita hanya bisa melakukan pengawasan hanya 61,40% aja. Nah, dari sarana yang ada itu hanya 7.000, tapi hanya diambil sampelnya hanya 1.000. Nah, ini tidak bisa istilahnya mewakili, hanya baru 36%-nya aja dari yang sarana yang ada. Ya, lanjut. Nah, pengelola air minum. Itu kita ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, ini kita harus memahami sekarang itu kita ada darurat air. Nah, sesuai dengan kemarin tema kita di 2022 kemarin ya, tentang peringatan air sedunia kemarin. Nah, itu kan ada groundwater in rasanya kemarin itu. Saya lupa juga istilahnya. Air tanah dulu yang tidak terlihat menjadi terlihat, rasanya itu istilahnya di Indonesia kan ya. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini ya tadi yang kita katakan air minum layak belum tentu aman. Nah, ini harus kita suarakan sekarang ini. Di mana air yang air minum layak tapi belum tentu aman. Nah, ini harus kita gaungkan, karena kalau kita layak terus, kalau belum aman ya kita jadi masalah juga nanti di kesehatan kita. Jadi harus kalau kita menuju aman, lihat dulu kondisinya. Nah,
Kalau sekarang memang menuju 492 itu nanti harapannya 2030 tadi harus siap untuk diminum. Tapi kalau sampai 2024 tadi masih dikatakan layak. Layak belum tentu aman. Mungkin itu. Salam sehat selalu, lebih bersih, lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ini langsung Pak, sebelumnya mungkin pertanyaannya mau digabungkan di akhir aja atau mungkin mau Ya, bahas kalau mau sekarang aja? jadi satu aja Mbak, dipanelkan aja. Oke, Iya. tadi langsung saya Iya. alihkan ke Ibu Siti Kurnia ya. Iya, iya Pak. Bu, silakan. Saya share screen sendiri aja Mbak Okta. Oh, saya sendiri aja. Oke, baik Bu. Bisa langsung share screen Bu. Sudah terlihat belum ya? Halo, Kak. Kak Oka. Nggak kedengeran ya? Oh, kenapa Ibu? Oh, nggak kedengeran ya? Oh, maaf, maaf. Oh, kedengeran kok. Oh, sekarang baru kedengeran ya? Iya, udah terlihat belum? Sudah Ibu. Oh, baik. Langsung mulai aja lah ya. Karena tadi kan juga sudah dikenalkan oleh Mbak, ini panggilannya Mbak Tri atau Mbak Okta ya? Saya enaknya ya? Okta aja Ibu. Okta ya, oke, baik. Oleh Kak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dan sepertinya di sini karena banyak mahasiswa, berarti enaknya disapa juga adik-adik gitu kali ya. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya, saya Siti Kurniastuti, atau bisa dipanggil Nia. Hari ini saya mau sharing aja tentang air dan sanitasi yang aman. Nah, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Haryono ya untuk terkait air yang aman itu seperti apa sih gitu. Nah, ini saya mengawali dengan definisi seperti biasa. Definisi di sini saya mengambil ada definisi sanitasi dan tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Jadi sanitasi kalau menurut WHO itu suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Nah, jadi selanjutnya dari sanitasi ini kita bisa langkahnya itu adalah melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan gitu. Nah, saya mengambil definisi ini dari Permenkes nomor 7 tahun 2019. Sebetulnya ini tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi memang istilahnya buku besarnya untuk sanitasi lingkungan rumah sakit itu adalah di PMK nomor 7 tahun 2019 ini. Tapi ini bisa sebetulnya untuk diaplikasikan gitu dalam skala rumahan atau rumah tangga gitu lah ya. Jadi penyelenggaraan kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial di dalam lingkungan. Nah, ini saya dalam kurungin rumah sakit karena sebetulnya dalam definisi itu rumah sakit. Tapi bisa kita terapkan kalau mau kita anggap itu sebagai lingkungan rumah. Nah, ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan lingkungan sendiri itu sebetulnya kalau di PMK nomor 7 tadi itu sebetulnya ada 4, penyehatan, pengamanan, pengendalian, tambah satu lagi pengawasan. Cuma untuk yang pengawasan memang itu lingkupnya adalah lebih ke, kalau di rumah sakit adalah unit yang terkaitnya yang bertugas yang memiliki tugas penyelenggaraan kesehatan lingkungan, sedangkan kalau di wilayah gitu mungkin bisa dibilang adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan. Nah, penyehatan sendiri itu termasuk ke semua media lingkungan yang ada di sekitar kita. Dari air, udara, pangan, tanah, sarana bangunan. Sarana bangunan ini juga termasuk sampai ke kebersihan.
dan semua sarana bangunan termasuk area dalam dan area luarnya juga termasuk. Dan yang kedua adalah pengamanan. Pengamanannya limbah dan radiasi. Pengamanan limbah ini limbah seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui itu ada 3, cair, padat, dan gas, dan itu semuanya termasuk ke dalam lingkup penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Jadi bagaimana kita mengamankan limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang ada yang timbul di sekitar kita. Lalu ada satu lagi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah ini yang mungkin kadang seringkali kita luput gitu ya, karena kita menganggap ya sudah lah ya biasa saja. Tapi ternyata sebetulnya ada banyak binatang pembawa penyakit yang juga bisa mempengaruhi kualitas air bersih atau air minum yang ada di sekitar kita gitu. Misalnya, jadi ini sebetulnya semua ruang lingkup ini saling berkaitan. Penyehatan ya, misalnya sarana dan bangunan. Misalnya rumah kita kondisinya kurang baik gitu ya, dan menghasilkan limbah cair misalnya dari hasil pencucian, cuci piring gitu misalnya ya. Nah itu tidak terolah dengan baik. Akibatnya limbah tersebut bisa lari ke drainase kawasan, drainase area wilayah perkotaan misalnya. Nah, lalu limbah padatnya sendiri juga tidak terolah dengan baik. Akhirnya timbullah vektor-vektor atau binatang pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, atau bahkan sampai ke tikus, kecoa gitu ya. Jika mereka membuang kotoran atau membawa penyakit dari suatu tempat, dari sampah, dan mereka bisa hinggap gitu di area sekitar kita, atau bahkan di air kita gitu ya. Nah itu akhirnya membawa dampak sendiri ke kesehatan kita. Sebentar, di next. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi ke sumber air, ini adalah siklus air yang zaman SD mungkin kita sudah pelajari semua ya. Jadi bagaimana air terbentuk dan mengalir melalui siklus air ini. Air yang asalnya dari ini bisa dibilang groundwater kalau sekarang air tanah. Ini juga bisa berasal dari daerah, kalau di sini kan tulisannya pohon ya, tapi sebetulnya bisa juga asalnya dari perkotaan gitu. Dia mengalir diserap oleh pohon ke dalam tanah gitu menjadi air tanah, atau dia melimpas. Kalau di perkotaan lebih banyak limpasan ya, lewat drainase ataupun bisa jadi jalan-jalan. Lalu dia langsung masuk sampai ke sungai atau badan air. Nah, jika air yang berasal dari perkotaan atau kawasan ini sudah tercemar, lalu dia masuk ke dalam sumber badan air, sedangkan badan air ini sendiri yang nanti akan menjadi sumber air bersih yang kita gunakan. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat dampak kesehatan bagi kita yang mengkonsumsi air tersebut. Jadi memang seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Haryono, sebaiknya ada proses pengolahan dulu gitu. Dari limbah cairnya, dari air yang mengalir dan masuk ke badan air, jadi memang sudah dipastikan aman. Jika limbah cairnya sudah aman dan bisa bisa aman untuk lingkungan, aman untuk manusia gitu ya yang ada di sekitarnya. Lalu itu bisa kita jadikan sehingga si badan air ini bisa kita jadikan sebagai sumber air bersih. Di mana setelah kita mengambil si sumber air bersih itu juga nanti akan diolah terlebih dahulu untuk menjadi air yang kita konsumsi. Nah, 70% kunci penuntasan stunting adalah sanitasi layak, air bersih, dan perilaku hidup sehat. Jadi tadi seperti ini sudah disampaikan banyak sekali tadi oleh Pak Haryono bahwa akses sanitasi layak di Indonesia memang masih sangat sedikit, masih baru kalau di sini masih baru 78%. Sumber air bersih juga banyak sekali yang hilang karena oleh deforestasi, pencemaran, dan limbah, sehingga ini berdampak ke kesehatan. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan banyak sekali juga ini ya, bagaimana kriteria air dapat disebut sebagai air yang bersih. Mungkin ada yang mau sharing dulu, satu orang boleh
Boleh Mbak Okta? Satu orang, ada yang bisa memberikan, tadi kan udah dikasih spill jawabannya nih sama Pak Haryono, sebetulnya seperti apa sih air yang kita bisa bilang sebagai air yang bersih itu? Boleh dipersilahkan satu orang yang ingin menjawab. Langsung open mic aja ya. Ya, open mic aja langsung. Pada mungkin malu-malu mungkin, Bu. Oke, aku mau nyoba deh Mbak Okta biar rame. Oh ya, boleh deh, boleh. silakan. Silakan. Oke. Kenalan Kalau dulu ya, menurut Kak. aku, kriteria air yang dapat disebut dengan air yang bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, maaf keputus ya. Jadi ada 3 sih kalau dari aku, itu tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Dan kalau misalnya itu mau meningkat lagi, itu bisa lewat uji parameter air. Kurang lebih kayak gitu, Ibu. Oke, Mas Fata, betul sekali. Udah pinter-pinter nih kayak yang audiensnya ya. Wah, mana sih ininya tanda? Oke. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Fata. Jadi ini saya memberikan definisi dulu. Jadi sebetulnya ada definisi yang bisa dibilang air bersih dan air minum. Jadi tadi yang seperti Pak Haryono bilang, bahwa air yang layak belum tentu air yang aman untuk dikonsumsi sebagai air minum. Karena memang definisinya itu berbeda, dan parameternya itu berbeda gitu ya. Jadi air yang bersih, air untuk keperluan hygiene sanitasi itu adalah air yang dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Jadi memang kualitasnya sendiri sudah berbeda. Nah, air minum itu adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Ini dari PMK masing-masing. Nah, ini tadi betul sekali seperti yang Mas Fata bilang, bahwa air bersih kita bandingkan ya, kalau secara fisik itu bisa dilihat sebetulnya. Kalau air yang bersih itu dia tidak berbau, tidak berwarna, jadi warnanya bening gitu ya, dan tidak berasa atau rasanya tawar. Sedangkan kalau air yang kotor tadi sebaliknya berbau, warnanya keruh, terus kalau diminum ada rasanya. Sedangkan secara kimia, kita bisa lihat dari pH-nya dulu lah pertama kita lihat. pH normal antara 6,5 sampai 8,5 gitu. Sedangkan kalau untuk yang air kotor biasanya pH-nya tinggi atau rendah. Ini bisa jadi rendah juga kalau yang pH-nya yang air asam gitu ya. Sedangkan zat kimia yang terkandung juga tidak berlebihan, lalu tidak ada bahan kimia yang beracun. Sedangkan kalau untuk yang air kotor, kandungan mineralnya bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu sedikit. Secara mikrobiologi sudah pasti air bersih itu tidak terdapat bakteri maupun kuman, sedangkan kalau air kotor sudah ada bakterinya. Nah, ini yang bisa dibilang tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Jadi harus tadi kalau Mas Fata bilang melalui pengujian. Nah, pengujiannya itu merujuknya kemana? Pengujiannya itu merujuknya ke baku mutunya. Jadi baku mutu air bersih yang kita bisa ambil dari PMK nomor 32 tahun 2017, yaitu standar baku mutu kesehatan lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Nah, jadi ini adalah parameternya. Ada parameter fisik, kimia, dan biologi. Nah, parameter fisik bisa dilihat dari kekeruhan itu mungkin tingkat apa ya? Kotor, bukan. Ya, warnanya keruh atau tidak gitu lah intinya. Warna, terus total zat padat yang terlarut, sama suhu, rasa, dan bau. Sedangkan biologi paling tidak ada total coliform dan E. coli. Untuk parameter kimianya banyak, ini bisa dilihat juga dan dibaca. Dan sedangkan kalau untuk kualitas air minum, ini berbeda baku mutunya gitu. Jadi memang jumlah parameter mikrobiologinya, lalu kimianya, juga fisiknya itu pasti lebih rendah baku mutunya, standarnya gitu. Karena memang ini harus merupakan persyaratan wajib agar bisa layak dan aman untuk dikonsumsi. Nah, gimana sih sebetulnya kita menjaga kualitas air bersih di lingkungan ya? Yang pertama pastinya adalah kita memastikan dulu nih jarak antara sumber air bersihnya yang kita miliki, apakah itu dengan
PDAM air permukaan atau menggunakan air tanah dengan tempat sumber penghasil air limbah cair gitu ya, bisa jadi jamban atau juga tempat pembuangan sampah. Lalu memastikan juga sumber mata air kita terlindungi dari bahan pencemar. Tadi yang saya sebutkan di awal, kalau misalnya sumber mata air kita atau badan air kita sendiri saja sudah tercemar oleh limbah cair yang mungkin kita produksi sendiri gitu. Jadi itu betul-betul seperti siklus ya, kita menggunakan air bersih, tapi kita sendiri menghasilkan limbah cair yang dimana kalau limbah cair yang kita hasilkan tidak diolah, itu akan mengontaminasi air bersih yang akan kita konsumsi sendiri gitu. Jadi itu memang suatu siklus yang harus kita putus gitu. Kita putus adalah dengan kita memastikan sumber mata air kita yang kita gunakan sebagai sumber air bersih itu terlindungi dari bahan pencemar. Berarti kan harus memastikan bahwa limbah cair yang kita produksi itu juga tertangani, terkelola dengan baik. Nah, ini sebetulnya masih PR di Indonesia sepertinya ya. Lalu juga kita memastikan bak penampungan air dilengkapi dengan penutup. Kalau mau pakai gayung dengan ada tangkainya gitu ya, terus dijaga kebersihannya. Dicuci itu istilahnya baknya. Kalau punya toren air itu dicuci secara reguler. Atau misalnya bak mandi lah ya di kamar mandi itu juga dicuci secara reguler. Jadi tidak dibiarkan lumut-lumut atau kuman-kuman senang untuk bersarang di sana. Dan gimana cara kita menabung air bersih? Sebetulnya ada banyak sekali. Pertama kita bisa ngambilnya dari air hujan. Ada namanya, kita bisa bilang sebagai rainwater harvesting system. Itu bahasa kerennya. Tapi intinya ya kita memanen air hujan. Ini yang paling gampang kalau di sini caranya udah kita taruh aja gitu ya. Ember saat lagi hujan itu. Atau nanti ada lagi foto yang selanjutnya. Bisa juga pembuatan biopori atau sumur resapan. Dan penggunaan produk-produk alami. Dan kita mengusahakan tadi menanam pohon. Jadi jangan sampai akhirnya sudah kita menggunakan air tanah, lalu air tanahnya tidak bisa kita kembalikan karena kita tidak punya pohon yang bertugas untuk menyerap si air tersebut. Apalagi terutama ini mungkin kalau di Kalimantan Timur masih banyak ya pohonnya. Saya belum pernah ke sana. Mungkin masih banyak ya pohonnya dan bisa menyerap gitu. Tapi kalau di Jakarta memang penggunaan air tanah ini saat ini betul-betul sedang diminimalisir gitu ya, karena itu Jakarta sebagai kota yang paling cepat untuk dia sinking itu apa ya, menurun muka tanahnya sehingga sangat berpotensi untuk penurunan muka tanah lalu terjadi tenggelam di beberapa area tertentu gitu, terutama area-area Jakarta Utara. Oleh karena itu, Jakarta sangat meminimalisir penggunaan air tanah untuk saat ini, walaupun masih banyak sekali akhir-akhir ini. Cuma ya kita coba sebisa mungkin untuk akhirnya mengembalikan agar air yang kita pakai itu bisa kita masukkan kembali ke dalam tanah. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah bisa dibilang adalah pengolahan air sederhana yang bisa kita terapkan juga di rumah. Sebetulnya mudah sekali. Nah, ini contohnya. Jadi kita ambil aja gitu. Kalau misalnya tadi kan di gambar sebelumnya kita taruh ember gitu ya di atas. Atau bisa jadi kalau misalnya di rumah kita ada talang air, nah kita koneksikan si talang air tersebut. Si talang air tersebut untuk ke dalam pipa yang akhirnya pipanya kita tampung ke dalam, mungkin bisa pakai semacam jerigen besar gitu atau ember besar gitu ya, dimasukkan ke dalam situ dan kita isi dengan filter-filter alami gitu. Kalau misalnya kita mau membuat, dan ya sudah dibangun saja, dibuat dengan metode gravitasi gitu. Jadi kita nggak perlu pompa lagi gitu. Dan nanti air bersihnya bisa kita pergunakan. Ya, ini kira-kira infografisnya kalau bagaimana cara kita mudah untuk menghemat air lagi di dalam rumah gitu ya.
intinya adalah kita bagaimana melakukan konservasi air di lingkungan sekitar kita sendiri. Jadi untuk menggunakan mandi dan keran dengan air yang lebih hemat. Jadi misalnya kerannya tidak dibuka terlalu lebar, tapi lebih banyak bentuknya kayak shower gitu misalnya. Lalu ketika mencuci baju, mau mencuci piring, itu juga dengan kapasitas yang memang optimal gitu. Dan mematikan keran ketika tidak terpakai. Jadi pas lagi sikat gigi misalnya, pas lagi sikat gigi nggak usah dinyalain kerannya, tapi ditutup gitu. Lalu ada juga menyiram tanaman, mungkin kita bisa pakai dari air-air bekas atau air recycle gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sehingga kita mengurangi penggunaan air bersih yang asalnya dari sumber air atau badan air. Oke, kira-kira itu saja yang saya sampaikan karena memang pesan dari Mbak Okta ke saya sebaiknya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa lebih banyak diskusi. Gitu, terima kasih banyak, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Siti Kurnia atas penjelasannya. Wah, aku jadi banyak tahu juga nih ya gimana cara ngelola air gitu ya. Oke, mungkin dari kolom chat bisa kita mulai bacakan untuk pertanyaannya, Ibu. Tadi ada yang mulai bertanya, ada dari Fajar Bahri, Universitas Muhammadiyah, bertanya kepada Pak Hartoyo, apa kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang pengawasan air layak konsumsi ini dalam memajukan Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas tahun 2045? Yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang pengawasan air layak konsumsi dini? Boleh Pak, mungkin dibantu jawab. Ya, terima kasih Bu. Mbak Okta, dengar Bu ya suaranya ya? Dengar Pak, pertanyaan jelas. Ya, tadi pertanyaan yang dari pertama sama kedua memang kita harus perlu belajar dan inovasi dengan cara ya tadi harus banyak informasi, banyak-banyak apa istilahnya buka Google lah istilahnya. Nah itu sebagai juga cara kita untuk bisa mengadvokasi, belajar dan meningkatkan kreativitas kita. Nah ini kita memang selama ini kita memang di TTG kita memang masih agak kurang, tapi banyakkan yang masih lama-lama. Jadi kalau untuk yang baru ini, mari kita harus belajar sama-sama, kita belajar untuk meningkatkan ini. Memang harus kalau kita sebagai mahasiswa dan lain itu kita harus ada kreativitas, motivasi kita, inovasi kita itu harus kita kembangkan. Jangan ada sedikit harus didiamkan, harus dibuka. Jadi nanti mungkin nanti kalau kita bisa itu nanti mungkin ada masukan dari lainnya, ini makanya kita harus belajar juga. Makanya kami juga di Kaltim juga masih mencari juga tentang inovasi ini. Mudah-mudahan dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini bisa menimbulkan atau menjadikan nanti jadi role modelnya lah nanti kalau bisa ini dikembangkan, tapi harus belajar, memang harus belajar. Jadi kita memang yang bisa ya jangan sampai bisa aja, ya harus ada inovasi gitu. Mungkin itu aja Mbak anunya, motivasi kita, mudah-mudahan nanti teman-teman yang mahasiswa ini bisa berkreativitas, inovasi, dan kreativitasnya harus lebih meningkat. Jadi kita harus belajar dari yang satu, yang pintar, yang itu harus kita belajar. Kalau bisa nanti kita kalau misalnya punya BTKL atau yang lainnya atau dengan teknik-teknik lingkungan yang lainnya itu kita bisa sambil sharing. Jadi juga bisa menjadi inovasi kita, juga menjadi role kita, bisa kita pembelajaran juga untuk yang kedepannya. Mungkin itu Mbak. Silakan Mbak. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan kedua ke Ibu Siti tentang saringan pasir ya. Kenapa pada saat dari Magda Brilian? Nah, saya ingin bertanya, kenapa pada saat air tersebut masih belum disaring menggunakan saringan pasir lambat, E. coli masih tinggi sekali, namun sudah disaring E. coli-nya sudah sekarang kan, tapi nilai pH-nya naik. Itu kenapa, Bu?
Karena seperti yang diketahui kalau ada bakteri E. coli karena feses kotoran hewan maupun manusia kan, tapi pada tempat tersebut tidak ada WC dan nggak ada hewan sekitarnya, tapi E. coli masih tetap tinggi sekali. Nah, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhinya? Mangga, Bu, dijawab. Baik, terima kasih banyak. Ini kepada Mbak Magda Aprilian ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk mungkin kita melihat dulu dari yang pertanyaan nomor yang bawah ya, karena kan itu istilahnya kita ngomongnya dari sumber. Nah, sumber air mungkin kalau misalnya dilihat tidak ada di sekitarnya. Kita bisa lihat dulu sumber air itu asalnya dari mana. Satu, apakah dari air permukaan atau dari air tanah. Jika air tanah bisa jadi ada atau air permukaan juga sama aja sih. Jadi bisa jadi ada sumber pencemar lain yang mungkin asalnya tidak dari daerah sekitar dalam jarak mungkin radius 100 meter, tapi bisa jadi dalam jaraknya sekian meter itu ada sumber pencemar yang secara apalagi E. coli ya. E. coli kan kita tidak bisa terlihat gitu ya, tapi kita tidak bisa terlihat dari kasat mata. Jadi bisa jadi ada sumber pencemar yang membawa E. coli dari suatu daerah yang akhirnya masuk ke dalam sumber air kita. Itu pertama. Lalu kalau misalnya kita sudah menyaring dengan menggunakan filter, yang harus dipastikan yang kedua adalah apakah kita memelihara filter air bersih yang kita gunakan. Jadi kadang orang Indonesia itu seringnya menginstalasi yang baru. Tapi ketika pemeliharaan itu tidak dilakukan. Jadi bisa jadi si filter itu ada klok-klok apa ya bisa bilang sumbatan-sumbatan di dalam filternya tersebut yang akhirnya membuat pH airnya itu jadi naik gitu. E. coli-nya mungkin turun ya karena dia terserap, dia terhalang oleh filter-filter tersebut. Tapi akhirnya ada senyawa yang membuat si pH air yang dihasilkan itu menjadi naik. Karena yang namanya filter air bersih itu harus selalu dilakukan backwash atau pencucian kembali, pencucian balik gitu ya, itu backwash secara rutin, lalu juga kita lihat si filternya tersebut, filter itu juga punya umur. Nah, jadi kalau bisa jadi si filter yang digunakan itu sudah terlalu jenuh sehingga dia tidak bisa menyaring air tersebut dengan baik. Jadi kelihatannya sih masih oke, cuma ternyata di beberapa parameter dia malah jadi naik. Ya, berarti ada hal tertentu di dalam filternya itu yang menyumbat akhirnya bisa membuat airnya jadi tidak terfiltrasi dengan baik gitu sih. Biasanya gitu sih Mbak, biasanya karena pemeliharaan yang kurang. Oke, baik. Terjawab ya Mbak Magda untuk pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan ke Pak Hartoyo, ada lagi nih Pak yang nanya. Selamat siang Pak Hartoyo, nama saya Alwardi Harahap dari Polmed. Izin bertanya, terkait dengan uji kelayakan air yang digunakan oleh masyarakat, bagaimana Dinas dalam hal ini melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait dengan layak atau tidaknya air yang digunakan masyarakat, terutama bila masyarakat menggunakan air galian. Bagaimana Dinas bisa menjangkau masyarakat tersebut? Mangga Pak dijawab. Terima kasih dari pertanyaan siapa tadi Mbak? Pak siapa tadi? Alwardi Harahap. Oh ya Pak Wardi Harahap, terima kasih. Memang untuk pengawasan kita, memang kalau kita di dinas provinsi kan hanya sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten, juga sampai ke puskesmas. Memang ini kalau untuk pengawasan itu kita memang ada ujung tombak kita, memang di puskesmas ada. Itu ada tenaga kita sanitarian puskesmas. Nah ini dia sudah dilengkapi dengan sanitarian kit untuk pemantauannya. Itu sudah dilakukan ya, tadi harus dilakukan IKL tadi, di mana sumber-sumber air yang akan digunakan oleh masyarakat dan masyarakat itu harus wajib dilakukan IKL. Nah, itu harus memastikan dulu. Nah, sebelum dilakukan IKL, nah setelah itu baru dilihat
di surveillance kualitas airnya. Nah, di surveillance kualitas airnya itu nanti dilihat, oh ternyata itu dari air galian, lubang apa macam. Nah, itu kira-kira gimana kalau dari hasil IKN dan surveillance tadi, apakah itu terlindung atau tidak terlindung? Nah, kalau dia digunakan secara langsung, secara fisik pun itu sudah kelihatan tidak akan memenuhi syarat. Nah, itu harus dilakukan itu. Tapi yang penting harus dilakukan IKL dulu. Memang kita pengawasan kita memang ujung ke depan kita memang ada teman-teman sanitarian di puskesmas itu sudah melakukan IKL rutin tiap bulan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Itu dilakukan IKL. Nah, itu harus dilakukan itu. Memang pengawasannya kita memang berjenjang dari memang sudah dilakukan dan sudah kita sekarang ini di tahun 2022 ini kita sudah melakukan skam RT skala rumah tangga yang base data dari kabupaten. Nah, itu datanya nanti dari kabupaten ke teman-teman puskesmas, kira-kira mana sih air-air yang selama ini digunakan masyarakat yang itu yang akan menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Nah, ini kita akan tiap tahun akan melaksanakan ini. Minimal tiap kabupaten itu harus 200 ruta yang harus diambil, tergantung dari kabupatennya. Mau berapa sih sampel yang harus diambil? Nah, itu mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Memang pengawasan kita dari sampai ke masyarakat itu memang kita ada ujung tombak kita teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, itu sudah tahu semua bagaimana cara pengawasan kualitas airnya, gimana cara air itu bisa untuk layak, bagaimana itu harus dilakukan itu. Wajib harus dilakukan IKL juga. Mungkin itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya terjawab ya. Semoga terjawab Pak Alwardi. Mungkin tadi ada yang raise hand atas nama Abdi. Abdi Maulana mungkin? Iya, halo Kak. Iya, silahkan kalau misalnya ingin bertanya. Iya, izin bertanya kepada diskusi aja. Pak Hartoyo. Iya, Yang ya. pertama, pertanyaan saya, Pak, bagaimana seharusnya kami generasi milenial sebagai agen of change bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang di bidang pengawasan air minum ini di era industri 4.0, menyongsong 5.0, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang pengawasan air minum ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ahmad Maulana. Memang ya itu tadi, kita memang dalam tantangan ke depan global ini kan memang dengan adanya perubahan iklim tadi kan juga kita harus menjaga kemana bahaya risiko itu. Makanya kita harus belajar dan membaca tantangan yang ada ini. Nah, ini kita juga lagi mencari juga ini gimana ini ke depannya. Makanya kita di Kalimantan Timur ini sekarang makanya kita ada Pokja MPL ini. Makanya kita Pokja MPL itu air minum penyihatan lingkungan. Nah, ini gimana ini caranya kita mengatasi ini. Nah, memang kita kalau untuk tadi dari Pak Mubani, memang kan tadi kita harus belajar juga. Kita juga di Kaltim ini juga kita lihat dari data yang kemarin itu kita evaluasi juga. Ternyata gimana ini masalahnya. Terus termasuk juga ini dari PDM kita, yang lainnya ini gimana ini kami ini lagi berusaha ini memang kita harus cepat karena kita apalagi kita di Kalimantan Timur sebagai IKN ini. Nah, ini kita tantangannya lebih besar lagi ini. Lebih istilahnya ini harus kita nggak bisa jalan pelan lagi, harus dipercepat lagi karena kita harus memastikan memang dalam kondisi nanti jadi IKN ini kita sumber air dan ketersediaan air ini harus tercukupi. Makanya itu mudah-mudahan nanti yang bisa berinovasi tadi harus belajar lagi. Nanti mudah-mudahan ini menjadi apa istilahnya solusi kita juga mungkin.
Mungkin dari Bu Siti bisa membantu kita juga ini. Kira-kira dari akademisinya kan nanti. Karena kalau kami ini sudah istilahnya ini siap bertempurnya ini Bu, karena kita menunggu inovasi dari mahasiswa-mahasiswa dan akademisi ini. Apa ini yang harus kita anukan? Karena tantangan kita ke depannya memang di istilahnya perubahan iklim ini jadi masalah juga kita ini di sini karena perubahan untuk air apa macam kan ekstrim langsung hujan apa macam ini kan jadi masalah juga kita di sini. Mungkin itu Bu yang mungkin bisa mungkin dari Ibu bisa menukan tentang inilah nanti yang global inilah kita karena kita juga sudah berupaya ini kita anunya. Mungkin itu Bu. Ya. Makasih Mbak Ota. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Bu Siti mau menambahkan? Iya boleh, saya menambahkan sedikit ya. Kalau dengan mahasiswa, mungkin yang bisa dilakukan selain tadi yang Pak Hartoyo sampaikan bahwa harus banyak belajar, membaca gitu ya, mungkin bisa digunakan akses mumpung masih di kampus, punya akses ke jurnal, silakan bisa dibuka tuh jurnalnya. Jadi kita belajar dari tempat lain, kita belajar dari area lain, mungkin juga entah dari luar negeri atau dari kampus lain gitu ya. Kita mencari jurnal dan referensi-referensi yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menambah pengetahuan. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah meningkatkan link. Mahasiswa itu linknya harus banyak, jadi nggak kuper. Nah itu jadi menambah pertemanan antara satu lainnya dan lain yang lain gitu ya. Karena apa ya, untuk masalah air minum ini mungkin tidak cukup hanya bisa diselesaikan oleh satu background keilmuan saja. Bisa jadi ada masalah sosial yang nanti akan kita harus hadapi gitu ketika misalnya kita melakukan sosialisasi atau edukasi dengan masyarakat. Bagaimana sih pengolahan air yang baik gitu kan. Nah itu berarti kan kita berkolaborasi dengan keilmuan lain, misalnya dengan bagian sosiologi gitu ya. Terus bagaimana dengan secara teknisnya? Itu bisa dengan mahasiswa teknik. Jadi link-link itu dan pergaulan itu sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dan kalau di RSUI sendiri, biasanya kami juga bekerja sama dengan fakultas untuk akhirnya kami melakukan penelitian-penelitian seperti itu. Jadi sangat mungkin ada banyak tempat, misalnya perusahaan atau area yang mungkin bisa menyediakan lahan atau wadah untuk penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir dari mahasiswa bagaimana cara mereka menyusun kerangka penelitiannya, lalu menganalisa hasilnya gitu ya, sampai akhirnya bisa mengasah untuk bagaimana mereka berinovasi dan kreatif seperti itu. Dan itu mungkin bisa dilakukan. Dan kita nggak akan bisa mendapat istilahnya project untuk penelitian tersebut kalau tadi kita kuper. Jadi itu, kita harus gaul dalam posisi yang positif, dan kita mencari kesempatan itu untuk akhirnya bisa mencoba tempat untuk bisa berinovasi atau melakukan berbagai penelitian percobaan agar bisa diterapkan di masyarakat gitu. Sebetulnya kan awalnya dari mungkin skala laboratorium, tapi akhirnya bisa diterapkan dalam skala kawasan, itu kan bisa sangat mungkin terjadi. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab dari Mas Abdi. Iya, terima kasih banyak Kak, sangat bermanfaat jawabannya. Terima kasih Pak. Baik. Sebenarnya masih banyak sih ya Bu, Pak, yang ingin bertanya, tapi karena terbatasnya waktu, mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari saya boleh ya Pak, gitu, karena saya cukup kepo dengan beberapa hal terkait air ini. Nah, Silakan Mbak Ota. pertanyaan yang pertama, itu kalau sebenarnya masak air itu bagusnya berapa lama ya Pak, gitu, sampai berapa derajat? Karena kadang kalau misalnya saya di rumah lagi masak air gitu ya, suka bingung, "Ini udah mendidih belum? Tunggu masih lama, ntar bakterinya nggak mati," gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin menjawab, kalau misalnya pencarian air itu sebenarnya bagus nggak sih Pak, untuk Pak, Bu, untuk dari pakai tawas supaya kapolri untuk penjernihan air sendiri ya gitu. Karena mungkin kan ada beberapa yang menggunakan hal tersebut sih. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga buat Ibu Siti.
sih yang terakhir, itu gimana sih Bu cara pengolahan limbah air rumah tangga gitu? Terkadang gini Bu, di rumah saya itu sebenarnya kalau lagi air selokannya bersih itu nggak ada baunya Bu, gitu. Airnya tuh bersih, air tanahnya bersih gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada selokannya penuh tuh gimana tiba-tiba airnya tuh berbau gitu. Apa itu pengaruh ya dari selokan tetangga saya? Nah, mungkin bisa Pak Bu dijawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ota. Yang pertama tadi tentang air ya. Yang kedua tadi tentang apa ya, kaporit apa macam ya. Iya, kapal itu Ya, kawas. memang air yang mendidih itu kan sesuai aturan itu kan harus berapa? 100 derajat ya. Nanti kalau kita pakai teko yang bunyi itu kalau dia sudah bunyi berarti itu dia mendidih kan. Tapi beda dengan air yang pakai dispenser. Ya kan? Nah, kalau air dispenser itu panasnya air yang panas dispenser dengan panas yang direbus itu beda panasnya. Lihat ya kalau kita bikin misalnya kopi atau bikin teh pasti beda itu antara yang air yang sudah memang itu yang digunakan yang ini bedaan yang air yang panas ya. Nah, kalau mendidih itu memang harus 100 derajat itu sesuai dengan anunya aturannya. Tapi kalau kita pakai yang ceret yang bisa bunyi itu berarti dia kalau sudah mendidih akan bunyi ya. Nah, itu berarti sudah mencapai suhunya di 100 derajat. Tapi kalau kita dispenser kan nggak kelihatan, hanya panas saja ya kan. Nah, kalau untuk air tawas, air apa macam itu memang kita hanya sebatas hanya untuk airnya itu bisa untuk layak untuk digunakan MCK aja, mandi cuci aja kan, tapi belum bisa untuk dikatakan langsung diminum. Tapi ya harus ada perlakuan tadi. Kalau mau diminum ya harus direbus dulu. Nah itu hanya untuk menjernihkan aja. Misalnya kan air PDAM itu kadang-kadang kalau sampai di rumah sehari 2 hari di dalam baknya pasti ada warna keruh, ada endapan. Nah itu kan berarti itu bisa nanti dari sumbernya itu bagus, tapi sampai di rumah tidak bagus. Berarti nanti kemungkinan ada RPAM-nya mungkin yang belum tertangani, misalnya ada kebocoran dan lain sebagainya. Nah itu perlu ada tawas tadi. Mungkin itu ya yang ya. Mungkin kalau selanjutnya silakan Bu Siti aja nanti yang nambahi lagi itu. Ya, makasih Mbak Ota. Pak, silakan Bu Siti menjawab. Oke, baik. Saya nambahin sedikit tadi yang memasak air, Mbak. Jadi kalau misalnya tadi kan Pak Hartoyo bilang 100 derajat. Mungkin kalau misal pakai panci itu kelihatan gelembung-gelembungnya besar. Ya. Udah blubub-blububnya tuh besar gitu. Bukan yang masih kecil-kecil itu berarti belum 100 derajat. Ya, jadi kira-kira kayak gitu lah ibu-ibu biasa lah ya, sering masak air. Gitu. Nah, terus kalau untuk penggunaan kaporit itu sebetulnya jadi tadi Mbak, pengolahan air itu sebetulnya stepnya banyak. Ada pengolahan fisik dan kimia selanjutnya. Dan si kaporit itu adalah hanya bagian dari pengolahan kimia yang fungsinya adalah untuk membunuh bakteri. Sedangkan pengolahan fisik fungsinya adalah menghilangkan tadi parameter fisik yang harus dihilangkan dan parameter kimia juga harus dihilangkan. Jadi kayak kotoran, kekeruhan gitu ya, TDS itu mungkin bisa dibilang debu gitu ya, atau partikel-partikel kecil yang ada di dalam air itu bisa dihilangkan dengan pengolahan fisik, dengan filter. Jadi memang sebetulnya pengolahan air bersih itu harusnya berkesinambungan. Jadi ada si filternya baru ditambahkan dengan kaporit sebagai disinfektan atau untuk mengurangi bakterinya tersebut. Dan sebenarnya penggunaan kaporit itu boleh dengan kadar tertentu, maksimal 0,05%. Gitu. Dan jadi di outletnya itu adalah 0,05% memang dibatasi untuk kadar yang aman untuk dapat kita gunakan. Dan kalau tadi pertanyaan ketiga terkait pengolahan limbah rumah tangga. Sebetulnya kalau misalnya pengolahan limbah kalau misalnya dalam satu lingkup satu rumah itu agak saya pribadi akan bilang agak sulit untuk dilakukan. Memang untuk pengolahan limbah itu baiknya lingkupnya adalah kawasan. Jadi dari rumah-rumah misalnya dalam satu RT atau satu RW itu membuat pengolahan limbahnya sendiri
Jadi dari masing-masing rumah menyalurkan ke air limbahnya itu ke pengolahan limbah kawasan tersebut gitu. Karena kalau dalam satu rumah biayanya jadi terlalu tinggi. Karena kalau untuk pengolahan limbah itu juga tadi stepnya selain fisik ditambah lagi biologis. Jadi ada pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan pengolahan kimia, dan masing-masing punya perannya sendiri untuk mengurangi parameternya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya dibuat dalam skala satu rumah, itu akan jadi sangat mahal biayanya. Jadi saya merekomendasikan lebih baik dalam satu kawasan. Silakan misalnya kalau dalam satu komplek, ya dari komplek itu gitu, dari kompleknya menyalurkan limbahnya ke dalam satu kawasan yang mereka bikin instalasi pengolahan air limbahnya untuk di kawasan tersebut. Seperti itu, dan mungkin aja kalau misalnya drainase kita gitu ya, kalau misalnya kita nggak punya pengolahan air limbah, tiba-tiba jadi bau. Misalnya kita habis masak makanan misalnya yang sangat bersantan-santan gitu ya, atau berlemak tinggi gitu, terus dibuang sisanya ke dalam wastafel, dan kalau misalnya wastafel itu tidak diolah dengan baik, lalu dia akan mengalir ke drainase, ya udah akhirnya drainasenya jadi bau gitu sih. Dan itu sangat mungkin untuk terjadi gitu. Seperti itu. Jadi memang saya merekomendasikan sebaiknya ada pengolahan air limbah di dalam satu kawasan gitu paling enggak. Gitu sih Mbak Okta. Mungkin kalau ada yang bertanya di kolom chat, mungkin bisa saya kasih ke Bapak atau Ibu ya nanti via chat ya gitu. Karena mungkin masih banyak Pak yang belum bisa dijawab gitu. Nah, Ya, Bu. sekarang Boleh mungkin nanti kalau enggak ke email aja, kirim email boleh. oke. Ya, Bu, Boleh, nanti saya akan karena sampaikan lagi. saya juga kan mau ke Bontang ini, Bu. Iya, Oh, iya. iya Pak. Ya, karena kan Ya, mungkin ini ya. Silakan aja lagi, baik. Bu. Ya. Oke, baik. Mungkin Mas Abdul Fattah bisa tolong dokumentasi yang bisa on-cam, dipersilahkan untuk on-cam dulu gitu. Lumayan ya pesertanya sampai saat ini bertahan di angka 60. Oke, terima kasih sudah banyak yang join. Sebenarnya aslinya daftar sampai 145. Yang sekali ya. Gitu boleh, Mas? Oke, kalau gitu Abang-abangnya aku ya. izin pimpin dokumen ya, Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau gitu mungkin bagi yang belum on kamera, boleh banget sih di kameranya dinyalain dulu. Kita dukung sama-sama di kesempatan kita kali ini mempertemukan antara Dinkes Provinsi Kalimantan Timur dan juga RSU ini. Kebetulan aku juga dari UI, Bu. Jadi sama ya. SKM ya? Iya, aku Kesehatan Lingkungan FKM. Jadi anaknya Bu Ririn dong. Iya, anaknya Bu Ririn. Jadi ajang silaturahmi ya gitu. Aduh, saya sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Putri Pendidikan Indonesia, terima kasih juga ya yang udah pada hadir. Buat waktunya kepada pembicara Pak Hartoyo, Bu Siti, Mas Abdul Fattah. Ya. Terima kasih banyak. Oke, makasih juga Kak Okta yang sudah memfasilitasi kita semua nih sampai kita bisa dapat materi dan diskusi sama-sama pada sore hari ini. Kalau gitu aku izin dokumentasi ya karena udah ada beberapa yang on kamera. Mungkin bisa diperlihatkan senyum terbaiknya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, aku next slide dulu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, karena udah semua, aku juga di sini mau ngingetin jangan lupa untuk isi presensi hari ini. Ini linknya aku kasih lagi ya, ada di kolom chat. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk isi karena ini akan membantu banget untuk pendataan. Dan juga teman-teman bisa banget nih untuk ikutan Instagram story webinar hari ini dengan cara men-tag Instagramnya Kak Okta di okta.triviani, juga ada @dinkes.profkaltim, juga ada @rs.ui dan juga @sitikurnia. Nah, nanti bagi yang caption terbaik dan story yang terbaik itu akan mendapatkan saldo e-wallet atau uang elektronik kayak gitu. Oke, dari Kak Okta sudah cukup atau ada yang ingin tambahkan lagi? Sudah saya kembalikan ke Mas Abdul. Oke, terima kasih banyak Kak Okta yang sudah menjadi moderator pada siang hingga sore hari ini. Tadi ramai ya, interaksi kita berjalan dengan baik, materi yang disampaikan oleh
pihak RSUI dan juga Prof. Kaltim juga dapat kita mengerti dengan sangat mudah seperti itu. Semoga ke depannya kita bisa lebih memilih nih mana air minum yang layak untuk kita minum dan kita konsumsi seperti itu. Dan semoga angka kesehatan air minum di Indonesia juga semakin baik ya untuk kita semua. Dan akhirnya penyakit yang disebabkan oleh air minum yang kotor itu makin mengecil juga. Oke, karena tadi di depan kita awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa pula, berdoa menurut kepercayaan, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, dengan ini saya Abdul Fatah selaku Fathar ini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengakhiri webinar pada sore hari ini. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih para narasumber dan moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lab ya.